saya hormati, puji syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama haturkan kehadirat Allah SWT atas rahmatnya. Pagi hari ini kita sama-sama dipertemukan di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti diseminasi aksi nyata dari rekan kita, satu Bapak Arti Febrianto SE dan Bapak Riki Irawan SPD. Bapak Ibu semuanya, di tengah-tengah mungkin kesibukannya ada yang di kampus atas ini mengajar, kemudian dalam rangka untuk mensupport rekan-rekannya yang saat ini akan diseminasi, kemudian mengkondisikan di ruangan dan masuk ke ruangan ini. Selanjutnya saya sampaikan harapan saya nanti dengan adanya diseminasi ini tentunya paling tidak ini tidak hanya semacam formalitas, tapi betul-betul ya Pak Adi dan Pak Riki nanti betul-betul apa yang disampaikan nanti betul-betul bisa menggerakkan rekan-rekan semuanya. Jadi Bapak Ibu, banyak hal yang diperoleh dari guru penggerak ini. Ujung ini sudah lulus dan rekam atau rekodnya sudah kelihatan. Jadi memang yang lulus dengan pertanya ya. Itu di website, kalau Bapak Ibu buka website ini ya, ada perta tulisan dari Ujung ini aksi nyata. Nanti Pak Adi apa, Pak Ali apa, monggo nanti betul-betul di Pak Riki ditorehkan betul. Jadi Bapak Ibu memang budaya kita ini harus mau mengkreasi, menginovasi apa yang ada pada diri kita, pada lingkungan kita. Kalau jadi Bapak Ibu, ini beberapa anak itu sudah menyampaikan kepada kami memang apa itu ya, geliat apa itu Pak, minta diajar ini, Pak ini Bu ini. Itu memang cara mengajarnya memang luar biasa. Jadi, sekarang ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Anak yang ini sudah satu tambah dua, sudah nanti dua, ini satu tambah satu, anak suruh ngerti. Misalnya seperti itu. Jadi harus memulai dari mana, dengan karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda, termasuk sumber apa itu input yang berbeda. Ini banyak hal yang di bawah 50. Monggo silakan saya beri kesempatan. Saya tidak akan apa itu melarang, justru saya dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru Hebat. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya di acara saya, diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum kita memulai, jadi nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Tolong untuk Bu Novita Indah bisa membantu saya memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hadirin di momen berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi baju ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk. Baiklah, terima kasih atas bantuannya Bu Nurul Saida. Tahap selanjutnya nih Bapak Ibu. Jadi sebelum saya memaparkan tentang budaya positif itu berada di modul 1.4. Tapi ini saya ingin menyampaikan sedikit pemahaman di modul-modul sebelumnya, karena modul-modul di PGP itu modul 1 itu ada 4 itu saling terkoneksi dan saling berkaitan. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki-Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan itu menurut Ki-Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di situ ada beberapa kata-kata yang inti. Jadi yang pertama bisa dilihat adalah menuntun. Jadi jika diilustrasikan, menuntun itu kan mendampingi, menghantarkan. Kalau dibuat suatu garis kan dari titik A ke titik B. Jadi anak itu ketika dalam perjalanannya itu kan yang namanya anak, yang namanya murid itu kan kadang itu bisa jalan ke kiri, bisa jalan ke kanan. Ya, tugas kita itu mengarahkan itu agar tidak salah arah dan anak-anak kita, murid-murid kita itu mencapai tujuannya, yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian di situ ada kata kodrat. Jadi setiap anak itu sudah memiliki kodratnya. Ada kodrat zaman dan ada kodrat alam. Kalau kata Ali bin Abi Thalib itu didiklah anakmu sesuai di zamannya, karena anakmu tidak hidup di zamanmu. Tentunya pendidikan berkembang, selalu berkembang. Kita sebagai bapak ibu guru juga harus selalu berkembang. Jadi harus selalu menuntut ilmu, harus selalu mengupdate pembelajaran dan pendidikan. Seperti itu. Kemudian ini yang tadi dicari-cari. Jadi kalau kita berbicara guru penggerak, orang dari luar, guru dari luar itu melihatnya itu kan hahaha, casingnya itu sangat ceria sekali. Ada ice breakingnya. Nah, hal yang saya alami, ingin saya bagi itu, kita itu kan sama di sini. Kita sebagai guru tingkatnya itu tingkat sekolah menengah kejuruan, SMK atau SMA setara. Jadi padahal di guru penggerak itu sebagian besar itu isinya guru-guru SD. Nah, SD yang kita alami di sana itu biasanya dikhususkan, diterapkan itu untuk anak-anak yang masih kecil. Ya, contohnya yang tangan ke atas. Itu bayangkan kalau saya mulai di kelas nyanyi seperti itu di hadapan murid-murid, dan betapa lucunya gitu. Nah, oleh sebab itu ini saya coba cari referensi, melihat teman-teman yang lain bisa nggak ice breaking atau ya sejenisnya yang di SMK bisa diterapkan dan relevan dengan jurusannya. Kemudian kemarin cari-cari ada yang bisa saya adopsi, yaitu budaya industri. Kita coba dulu gimana? Boleh ini? Ya, Bu Soraya. Mohon Bapak Ibu Guru berdiri semua, kita ramaikan acara pada pagi hari ini dengan bertepuk budaya industri 5S 5R. Guys, yo. Kita mulai Bapak Ibu, kita mulai 1, 2, 3. Seiri, Ringkas, Seiton, rapi, Seiso, bersih, Seigaju, rawat,
Sip suke? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah Ibu Soraya, terima kasih. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu semua. Nah, tolong diperhatikan di sini. Jadi ini ada dua kalimat pemantik. Ada 4 kalimat. Seluruhnya apakah Bapak Ibu setuju? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Dari keempat pertanyaan pemantik ini, kira-kira Bapak Ibu guru setuju apa tidak? Bisa maju ke depan menjelaskan itu. Kenapa saya tidak setuju? Kenapa saya setuju? Tidak. Boleh, monggo Ibu Jumini. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Itu ya. Ini dilema ini Bapak Ibu. Dilema ya. Karena kalau kita langsung memberikan hukuman itu jelas tidak boleh. Kemudian untuk yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Kalau di sini saya kurang setuju karena bisa jadi anak yang tidak pernah mendapatkan hadiah itu akan merasa dirinya terbebani. Kowe meneh sing entuk begitu. Aku rak pernah entuk gitu. Jadi tadi saya maju biar saya dapat hadiah loh Pak. Begitu itu dua saja ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Jumini atas pendapatnya. Boleh. Apa ya? Mungkin ada pendapat yang lain dari sisi kanan ini. Saya kanan bagaimana ini? Seperti halnya kita mengajar bahwa kita kan ya mengingatkan murid untuk masuk ke depan. Masa Bapak Ibu guru ini ramai masuk. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Saya mau menjawab yang nomor 4 saja. Guru berperan sebagai teman bagi murid ini saya sangat setuju karena ini sudah saya lakukan dari tahun kemarin. Itu saya sebagai wali kelas itu saya umpamakan saya sebagai teman mereka, teman curhatnya dan teman lain sebagainya, sehingga mereka bisa dekat dengan saya dan saya bisa mengetahui apa permasalahan mereka. Dan untuk tahun ini saya juga memerankan saya sebagai temannya, tapi bukan sebagai ibu atau wali kelasnya. Kalau ada apa-apa boleh cerita ke saya. Sampai bahkan mereka pun juga sering ke rumah saya untuk bermain karena saya menganggap mereka itu bukan anak tapi menganggap mereka teman. Ngaten Pak. Oke, terima kasih kepada Bu Roma telah memberikan pendapatnya tentang ini tadi. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Nah, baru kita masuk ke budaya positifnya. Ada enam materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu nanti hal-hal yang akan, jadi tadi disampaikan Pak Kepala, jadi bukan bermaksud menggurui atau bagaimana, ini men-sharingkan apa yang telah kami dapatkan selama beberapa bulan ini.
Ini ada kegiatan lagi, saya boleh minta bantuan 2 orang guru maju ke depan. Yang satu berusaha sangat keras untuk meminta, yang satu berusaha sangat keras untuk tidak memberikan. Dulunya, Pak Ali berusaha sekuat tenaga untuk tidak memberikan sesuatu yang paling berharga. Bumi telah gunakan segala cara yang ada untuk membujuk. Pak Ali ikhlaskan. Misalnya contohnya mungkin pinter banget membujuk itu ya pinter sekali orang. Mana dibalik piye, Pak? Gimana, bisa kita mulai? Kayaknya siapa yang megang? Ini saiki Ali. Ya yang dibalik kan iso Pak iki. Dibalik ae. Paling kalau kayak gini semangat Pak Riki. Sing ditulis Ali Genti. Oke, silakan Bu Mita tulis sesuatu yang paling berharga di hidupmu. Dan pertahankan sekuat mungkin. Pak Ali gunakan segala cara yang ada. Iya. Betul pelatih. Dia kasih Mas Bang kok. Mulai. Nanti nang yo. Mulai mulai mulai. Apakah disiapin lah loh bermain perang? Masih sumbunya Pak Ali. Ini cuma bermain perang. Pak Ali Apakah sudah ditulis Bu Wita? Iya. Langsung dulu. Gegam. Sangat kuat. Bu Wita izinkan saya bertanya, apa yang paling berharga di hidupnya Bu Wita? Ada seseorang yang sangat berharga. Apakah itu aku? Apakah hanya cuma seseorang? Ya, Apakah saya saya boleh tahu? ada seseorang yang berharga juga. Apakah saya boleh tahu? Tidak. Kenapa alasannya nggak boleh? Kalau itu aku. Karena bujuknya kurang. Wes wong iki ketoke pribadi ayo ngene wae. Padahal iki pengakuan yang secara nek karo aku kemu hukum kali. Bolehkah saya mengambilnya secara paksa? Gak usah dipaksa bujur. Loh, mesti ada tawar-tawar itu bagaimana? Kan menghadik, membujuk, mengancam, semua. Kamu nanti nggak memberikan itu kepadaku, akan membongkar semua. Rahasia kita. Semua tahu kecuali yang satu itu. Saya tidak akan mengatakannya di depan umum. Ada kayu lalat di. Gimana? Bagaimana kalau kali lagi ya, kalau memang nggak mau memberikan itu padaku, saya akan membenarkan semua rahasiamu di depan umum sekarang. Ya diomongkan aja. Kenapa kamu lebih mementingkan yang mempegang itu daripada harga diri?
Kalau membacakan silakan, nggak apa-apa kemana-mana. Itu kan berarti kamu yang ambil. Ya, mungkin cara itu mungkin itu tidak tidak bisa tidak mempan dengan cara yang lebih lain. Mungkin saja. Ya, saya mau memberikan kamu apa yang kamu mau asal kamu berikan. Karena itu sangat penting bagiku. Mungkin aku bisa menggantikannya. Iya. Baca dulu kita. Tidak bisa dirayu. Oh iya. Jadi ini tadi cuma demonstrasi permainan, tidak ada hal yang seperti itu. Jadi terima kasih Pak Ali sama Bu Mita telah mendemonstrasikan teori pengamatan tadi. Nah, sebelum duduk kembali, silakan. Jadi yang mana? Ngomong belum habis. Jadi tadi sudah didemonstrasikan oleh Pak Ali sama Ibu Wita tentang tadi. Jadi yang satu membujuk, yang satu mempertahankan. Nah, ini ada sebuah paradigma perubahan. Nah, silakan diperhatikan ke atas. Jadi ilusi dulu mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi paradigma perubahan ini tadi ada kaitannya dengan demonstrasi yang telah dilakukan oleh Pak Ali sama Bu Mita. Jadi sekuat apapun unsur eksternalnya, jadi murid itu istilahnya ketika dipres terlalu keras dari luar, itu kan juga tidak baik juga. Harusnya murid bisa menyadarinya dengan sendiri atau internalnya. Nah, jadi kita sering menganggap sesuatu kita memproses murid itu sesuatu yang benar, padahal itu adalah sebuah ilusi bahwa kita itu seolah-olah bisa membuat anak menjadi lebih tertib, harusnya yang baik itu anak itu tertib karena kemauannya sendiri, bisa dengan cara pembiasaan dan sebagainya. Jadi ini di awal tadi disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Menanamkan motivasi pada murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Baru satu bab disiplin, berarti yang bab yang nomor satu ini gandengannya nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu bermuaranya kepada profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui bersama, ada beberapa dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi tujuannya itu siswa kita seperti itu. Sebentar. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada eksternal, ada internal. Eksternal nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu berubah bisa jadi karena unsur eksternal. Nah, unsur eksternal itu nanti ada peluru. Dia berubah karena lebih karo hukuman. Itu bisa. Kemudian yang kedua eksternal lagi itu untuk mencari penghargaan. Itu 2 unsur eksternal yang bisa merubah murid. Tapi itu bukan hal yang sebenarnya kita inginkan atau kita wujudkan. Tapi yang kita inginkan, kita wujudkan, murid itu berubah itu karena motivasi internalnya untuk menjadi orang
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu tadi, jadi sebisa mungkin disadarkan sebenarnya tugas kita memang sulit, tapi saya yakin Bapak Ibu guru semua hebat dan bisa, dan anak-anak itu memang hasil karya seni kita. Jadi mungkin nanti berapa tahun lagi baru sadar itu ya tidak apa-apa, memang seperti itu berprosesnya. Kemudian ada teori hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan itu bisa bersifat sama tidak baiknya. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan terjadi, kemudian penghargaan pengaruhnya jangka pendek. Dan ini saya punya sebuah kuis sebentar. Jadi nanti saya minta keaktifan Bapak Ibu guru nanti membedakan itu. Bentar ya. Ini kalau saya upload di grup SMK atau gimana? Ada apa, linknya? Di kita reading. Jadi ada link yang saya kirim ke grup pendidik. Mungkin Bapak Ibu guru bisa masuk, ada quizzes. Itu nanti ada beberapa pertanyaan, nanti jawabannya hukuman atau konsekuensi. Nanti habis itu kita akan membahasnya bersama-sama. Baru ada Ibu Jumini satu. Belum tampil Pak. Nanti di handphone nya, mengajaknya di handphonenya. Di TTA coba. Tahu-tahu aja. Kita mulai nih. Bapak Ibu yang ada di ruangan sini sudah masuk. Sambung lagi. Murid diminta
up 15 kali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu gimana apa? Konsekuensi. Itu kan Mas Kopik. Wis benar. Oh, lagi anak dewe. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena lapangan setelah masih di bisa jalan sendiri. Paling garap. Mungkin pakai begini ya bisa. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu gimana apa? Konsekuensi nanti. Karena aturan. Itu kan Mas Kopik. Aku kehilangan sinyal. Kalian ini nih? Sinyalnya yang itu berarti? Sambil nunggu waktu ini. Masih ada kuncinya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Anda terbakar. Nggak apa-apa. Yang terputus nggak apa-apa. Gunakan dulu ya. Gunakan dulu ya. Saya pakai tethering sendiri, saya malah sini aku sekarang itu ya dulu. Bisa lanjut? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol kancane sini pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol kancane sini pada saat belajar.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya seperti yang bukan dari di atas, dari di bawah. Mau sih Ki? Orang di pelajaran kecil bukannya masuk kerja sih. Lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kecilkan. Nah, sekarang konsekuensi kecilkan. Bukannya masuk kerja sih. Jawaban apa sih salah? Lari mengelilingi lapangan basket Konsekuensi ya? dua kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kecilkan. Nah, sekarang konsekuensi kecilkan. Hukuman ini. Aduh Pak. Ya Allah, kok apa bertugas ini? Apa sih? Kok Pak Rimi kita itu kok baju Jumatan aku. Alhamdulillah suka. Gara koyo ngene kos 20 Hukuman. Ya Allah, kok apa bertugas ini? Apa sih? Ini kok Pak Rimi kita itu kok baju Jumatan aku. Alhamdulillah suka. Gara koyo ngene kos 20 kas Pak. Kasih jalur sisa ya, Sir? Iya. Salah. Sudah ketemu berarti tadi tertinggi Bu? Ya. Monggo. Bu Tias. Lagi toh Pak. Mau jenengan sana. Ya mau aku Putari tidak menjadi puncak. Saya puncak dari ARI. Tidak boleh seperti itu sama orang expired. Membuat adem lo ya. Keracunan. Orang expired. Ini nomor 1 Bu Tias, nomor 2 Bu Soraya, nomor 3 Bu Juni. Mungkin Bu Soraya sama Bu Jumi ini mau ambil lagi enggak ini? Enggak. Ya kalau misalnya masih ada ya alhamdulillah, tapi misalnya kalau nanti masih ada yang lain ya nanti ambilnya di akhir aja. Jadi ya kita sepakati kalau masih ada silakan diambil. Ya ini tidak apa-apa. Kalau sudah ada belilah. Sendiri. Mbak anu galon, Mbak. Dulu terbetul. Nah ini ada tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kita lanjutkan aja gitu. Berikutnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mari membuat keyakinan kelas. Jadi
keyakinan kelas itu dan peraturan itu berbeda. Jadi bedanya peraturan sama keyakinan itu, peraturan itu terkadang dibuat tanpa disetujui oleh semua objeknya. Jadi objeknya itu karena di kelas adalah siswa, jadi siswa itu tidak terlibat aktif dalam penyusunannya. Tapi kalau keyakinan kelas itu siswa berperan aktif dalam pembuatannya. Nah kemudian keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat positif. Pak Ali, kalau mendengar kata positif, kalimat positif gimana Pak Ali? Bisa memberikan contoh? Kalimat positif. Dilarang mencontek itu positif apa negatif kira-kira Bapak Ibu? Dilarang mencontek. Nah kan dilarang. Nah positifnya mengerjakan sendiri-sendiri atau mengerjakan ujian dengan jujur. Gitu. Jadi harapannya ketika kami men-sharekan pengalaman kami, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukannya di kelas Bapak Ibu. Jadi ada pembuatan keyakinan kelas. Jadi di mana siswa kita itu diajak untuk aktif membuat keyakinan kelas antara murid dan guru yang diyakini, kemudian nanti disepakati bersama. Jadi seperti itu, kita coba demonstrasinya lagi ya. Saya bisa dibantu Bayu untuk membagikan sticky note kepada Bapak Ibu guru semua. Nanti silakan Bapak Ibu guru menuliskan keyakinan kelas seolah-olah jadi murid. Nah, menuliskan. Jadi clue-nya adalah kalimat yang positif. Mungkin Bayu bisa dibantu. Nanti setelah itu, setelah dituliskan, ditempel di depan. Nanti habis itu kita kelompokkan apabila ada yang mungkin kalimatnya berbeda tapi artinya sama kan dijadikan satu. Kemudian nanti di akhir disepakati bersama antara guru dan muridnya. Kemudian dijadikan keyakinan kelasnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Satu-satu saja. Saya mau enggak. Suraya. Jadi full banding. Saling jadi saudara. Bapak Ibu, ada yang belum dapat stiker? Saling jadi saudara. Baiklah Bapak Ibu, sudah selesai apa belum? Sekarang modern. Jika sudah, silakan bergantian secara tertib di tanggal depan. Yang lain silakan menyusul. Yang lain silakan ditempel.
Iku dunia nempel kalau nih gak rana yo. Oh iya, iya. Ada deh, kenapa? Oh iya. Bagian akhir. Urung itu nggak nempel loh. Oke, baiklah kita lanjutkan nih, Bapak Ibu. Oh, belum. Oh, belum. Tipis lah. Tapi mana enak? Berpola. Baiklah, Bapak Ibu sudah membuat keyakinannya dari tembakan. Ini salah satu saya bacakan, jadi saling menjaga kebersihan kelas. Oke, sudah betul sekali. Masuk kelas tepat waktu. Jadi ini saya minta bantuan satu Bapak Ibu guru untuk membacakan semuanya. Nanti itu nanti yang kita sepakati bersama-sama. Guru tadi selaku senior mengesahkan keyakinan kelas kita bersama. Ya Allah, tulisan kecil-kecil gini aku kon moco. Urut Mas. Semuanya. Ini tulisannya yang lebih kecil ada enggak ini? Tepat waktu dan aktif dalam kelas. Masuk kelas maksimal jam 7 pagi. Menumbuhkan adanya semangat belajar pada anak. Memberi bantuan jika teman mengalami kesulitan. Membersihkan kelas setelah pelajaran usai. Helm? Tulisannya yang kayak ini. Masuk kelas tepat waktu sama tadi ada. Diambil. Saling menjaga kebersihan kelas. Saling berbagi dan solidaritas. Solidaritas tanpa batas. Aman, bertutur kata yang baik. Tepat waktu dan aktif di kelas. Menjadi diri sendiri lebih baik daripada gaya orang lain. Tolong menolong dalam kebaikan, ora tabak. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas, saling menghargai, solidaritas ini karena yang nempel miring, saya bacanya juga miring. Saya sendiri yang nempel. Ini yang nulis yang miring. Jangan malu untuk mengakui suatu kesalahan. Jangan negatif. Mendengarkan orang lain berbicara. Berani mencoba mengerjakan soal matematika meskipun salah. Meskipun salah tidak apa-apa, karena berani mencoba meski salah. Kita bisa belajar dari kesalahan untuk menemukan jawaban yang benar. Ini kata-kata salahnya ada 10 loh.
Sudah, Mas? Sampun, matur nuwun, Bu Tari. Belum ya, matur nuwun. Jangan lupa. Baiklah, tepuk tangan untuk Bu Lestari. Jadi Bapak Ibu semua, kurang lebih seperti itu demonstrasinya. Jadi harapannya nanti ketika di kelas Bapak Ibu semua bisa menerapkan hal yang serupa, membuat keyakinan kelas. Tentunya sebenarnya Bapak Ibu guru pasti juga sudah membuatnya, mungkin juga tidak tahu namanya atau sejenisnya, pasti ada. Kadang-kadang saya juga melihat seperti itu. Saya sempat bertanya itu kelas 11 TBSM atau TKR itu Pak Evan itu sudah menerapkan itu, membuat keyakinan kelas ada antara Pak Evan dengan murid-muridnya. Lanjut ya Bapak Ibu semua. Kemudian bab berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5, ada bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kesenangan, kemudian ada kekuasaan dan kebebasan. Untuk lebih mudah memahaminya, ini saya punya sebuah kasus. Ini saya minta bantuan lagi dari Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu, tolong terus bisa atensinya maju ke depan untuk membaca kasusnya. Membaca, nanti memahami. Monggo Bu, nanti kita bahas bersama-sama. Kebutuhannya itu apa? Seperti itu, monggo Bu Paul. Menggunakan intonasi yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu diperhatikan sih untuk kasus berikut, nanti tolong siapa yang bisa untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya, saya hanya sekedar membacakan. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Pemalakan Bapak Ibu ternyata. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Dijawab sekalian. Loh kok begitu? Oh iya. Dalam situasi itu ada banyak jawaban. Ini dijawab? Ya Allah. Oke. Istilahnya Bu Ali sebagai wali kelas atau sebagai guru kelas ini Pak? Guru berarti ini. Kalau melihat fenomena yang seperti ini kita tanyakan, Ibu Ani menanyakan, mencari tahu kenapa alasan Agus melakukan hal tersebut. Terus agar mengetahui solusi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita tanyakan, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhan hidupnya adalah untuk bertahan hidup. Itu. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi ini adalah seseorang yang sedang mencari perhatian terjadi di dirinya, asli caper katanya Bapak Ibu. Terus kemudian apabila kebutuhan Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama.
Nah, di sini kebutuhannya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang berikutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil maka ngomong. Nah, ini kebutuhannya adalah bahwa dia merupakan kebutuhan kesenangan. Itu mungkin beberapa solusi dari pertanyaan kasus tersebut. Matur nuwun sedaya. Beri tepuk tangan. Baiklah, jadi Akan membacakan menjawab ya. Kalau enggak habis. Oke, Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari kasusnya si Agus? Jadi ketika kita mengalami hal seperti itu biasanya, tadi kan Bu Pau itu secara tidak sengaja kan, refleksnya itu bilangnya itu pemalakan. Nah, itu kan hal yang seperti itu sebenarnya normal. Kalau Dewi itu ketika nanti murid mengakal langsung menjudge wah itu pemalakan. Padahal kan harusnya kita melakukan, nah tanya dulu alasannya apa, sebabnya apa. Ternyata ada beberapa sebab alasan. Walaupun murid-murid kita itu alasannya ya kadang lucu-lucuan ala kadang. Oleh sebab itu di aplikatifnya kita sebagai Bapak Ibu guru kedepannya nanti ketika menghadapi situasi seperti itu kan mencari informasi lebih dalam lagi untuk melihat kebutuhan anak itu seperti ini. Dan yang ternyata anak itu lapar karena tidak duit itu baca diunek-unek pemalakan ini kan takutnya kan melukai hatinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Ada posisi kontrol guru, jadi ada 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Tapi ini kita tulis langsung aja. Tadi di awal Bu Roma itu menjawab posisi kontrolnya adalah sebagai apa Bu Roma? Nah, kita lihat ada beberapa pertanyaan nanti silakan Bapak Ibu jawab posisi kontrol gurunya sebagai apa gitu di. Enak enggak boleh Pak? Delapan. Ya masa pakai gambar buku kok Pak? Nanti nek usulanya nomor 1 kok piye usul ya? Karena masih jalan Ali. Yuk mulai. Mulai? Oke. Adalah iklan itu. Adalah iklan itu. Saya kecewa dengan kamu. Sasa lu. Tuh berdiri sih. Tidak pernah benar melakukannya.
Jam 5 sih berarti dari jam Kehilangan koneksi. Menyegarkan. Belum lucu deh. Ya, nggak tahu. Jepang pemantau. Langsung kalah terus. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Iki kok dijikuk sing 3 terakhir lho. Aku kok. Pak Riki jangan yang disek-disek kok. 3 terakhir aja no. Aku salah terus. Gunku salah terus sih lo. 3 ke bawah. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Langsung kalah terus. Langsung auto ya. Ah, cemburu bisa masuk. Kan bersalah. Lagi-lagi. Iya. Kamu selalu. Tekan jam loro ya seneng ya seneng. Kowe. Oke. Apa iki? Mbok ora ngerti. Pemantau. Pemantau. Iya. Manut, Bu. Iki 3 terbawah. Aku sedewe ya kan bukan. Ayo dong, cemburu please. Ini saat terakhir. Fokus boborong apa ya? Iki kok dijikuk sing 3 terakhir lho. Lah aku salah terus. Salah kabeh. Dia senengnya dikai ini. Nah, jam loro ya seneng ya seneng. Kowe.
Apa iki? Pemantau. Bangsa pemantau. Iya. Manut tuh. Iki tiga terbawah. Aku sendiri ya. Meli. Ayo dong, cukuruku please. Cukuruku. Ini saat terakhir. Satu pas gue berang apa yang sore. Tiga terakhir Pak Riki. Mah, berlutut saya kerja. Islam pun tak boleh. Loro. Aku juga kayak gini ya Allah juga loh. Aku tuh Allah enggak. Game mentalis. Ini hobi tenang si Tatrik. Ini anu nih, ini buku pengen mau apa? Ini satunya tadi. Jadi dari posisi tadi idealnya KPP kan jadi ya manajer, tapi kan ya di berjalannya waktu kan ya tidak mungkin bisa sesempurna itu ya. Bapak Ibu guru juga manusia. Tapi nek ditanya idealnya guru itu posisinya sebagai manajer. Tabelnya ada di sini. Ini kita lanjut saja. Kemudian yang terakhir restitusi. Jadi restitusi adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita langsung praktek saja seperti tadi. Jadi ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah meyakinkan, menanyakan keyakinan. Kita langsung ke cirinya aja. Jadi ada suatu kasus, kemudian guru itu menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ada 3 tahap itu. Pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, itu semua orang itu pernah salah. Nah, penggunanya seperti itu, dan kembangkan sendiri. Kemudian validasi tindakan itu menanyakan misalkan kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Nanti kan murid menjawab, guru menjawab juga. Dan yang terakhir biasanya ditanyakan lagi. Nah, tadi kan kita membuat keyakinan kelas. Misalkan ada murid makan di dalam kelas, kan sudah ditanyakan identitasnya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kamu kan tahu keyakinan kelas kita apa? Jadi biar anak itu menjawab sendiri. Oh ya, saya salah Pak Bu karena saya makan sisa jam pelajaran. Habis itu nanti baru dikuatkan. Ini ada kasus. Saya berarti minta bantuan lagi sama buat 2 Bapak Ibu guru untuk mendemonstrasikan segitiga restitusi. Suraya, saya. Aku ini kasusnya Ibu Dani sedang menjelaskan bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa, ini yang lain berarti. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar.
seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu itu, kasusnya seperti itu. Saya minta tolong, ada 2 ibu guru, satunya nanti bermain peran menjadi Bu Dani, satunya bermain peran menjadi Fajar. Fajarnya Pak Ginanjar. Jadi Ibu Dani ini Ibu Bu Soraya. Iya. Bicara Fajar Pak, nanti beban saya kebanyakan. Mobilnya langsung 3. Biasanya diambil di ruangan tertentu duduk, tapi naik pas kamu jangan disalin ya Pak. Kalau duduknya salin. Kasih dibaiki. Pertama, menstabilkan identitas. Lu nih biasanya kalimat ini saya tahu, misalnya semua orang itu pernah sawah. Di lu deh bos. Oh percaya. Beliau saya kan belajar. Itu setelah niki tidur. Setelah niki tidur loh. Tidur terus dikon maju. Oh iya, Mas Fajar. Aku bingung nih. Tahu ya. Orang ini kita belajar. Oke, Mas Fajar. Wih, dekat dulu. Mas Fajar, ayo ke depan. Kamu pelajaran cuma tidur aja. Ayo ke depan dulu. Ayo Mas, jangan tak ngantuk wae. Kita tuh pelajaran nih, kamu tuh harus semangat. Ayo berdiri ke depan. Silakan jawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Ayo dong, kamu tuh seharusnya harus bersemangat. Saya tahu kamu hari ini ngantuk. Nah kira-kira kamu ngantuknya kenapa? Tadi malam kamu kegiatan apa kok bisa ngantuk di sekolah? Rumahnya jauh. Berangkatmu jam berapa? Dari rumah setengah 6. Setengah 6 itu lebih jauh Bu Soraya dari Bu Fajar daripada kamu. Seharusnya kamu lebih pagi lagi. Apa kamu membantu ibumu? Iya Bu. Oh ya udah, karena kamu membantu ibumu. Oh, mususi beras. Oke, baiklah. Kalau begitu silakan Mas Fajar ke depan untuk mengerjakan soal Mas Fajar. Soalnya apa Bu? Itu loh, dibaca. Nggak bisa Ibu. Nggak bisa, kok kamu nggak bisa, kamu nggak belajar. Belajar. Nah kalau belajar berarti kamu ya harus bisa loh. Nah, gimana? Ayo, silakan dikerjakan dulu. Mas Dani, Mas Fajar. Ayo, silakan dikerjakan dulu. Jangan di rumah, di sini sekalian. Saya tahu kamu tadi bantu orang tua. Saya tahu kamu tadi istilahnya sudah berangkat lumayan pagi, tapi kok sampai sekolahan kamu masih tertidur. Seharusnya kamu jadi anak itu di sekolah itu yang rajin. Banggakan mama dong ibumu ya, biar kamu nanti jadi anak yang pintar ya Re. Ya, kalau ada salah satu soal yang bisa dikerjakan betul? Bisa semua. Oh bisa semua, kok tadi nggak bisa? Sekarang sudah bisa. Oke, sekarang sudah bisa. Terus apa lagi Pak Riki? Menanyakan keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas kita kan. Nah, sebelumnya kan sudah ada keyakinan kelas yang sudah kita buat ya Mas Fajar, bahwasanya kita itu tetap satu harus tepat waktu masuk kelas, masih ingat? Oke, terus apa lagi? Saling menghargai. Terus apa lagi? Tidak boleh bolos. Ada juga ketika pembelajaran harus diperhatikan dan jangan tidur Mas Fajar. Jadi kalau sudah saya ingatkan seperti ini keyakinan kelas kita di awal, berarti Mas Fajar harus mengulanginya agar tidak lupa di pembelajaran berikutnya. Seperti itu ya Mas Fajar. Oke, setelah itu apa yang Mas Fajar harus lakukan ketika tadi udah pelajarannya ngantuk karena tidak memperhatikan?
Ya bolehlah, baiklah, karena saya guru yang baik nanti kita akan makan bersama. Tapi yo seyogianya Mas Fajar harus ya minta maaf ke Bu Guru. Saling dulu deh. Ya pinter. Nah karena sudah baik jangan diulangi lagi ya Mas Fajar. Ya seperti itu Bapak. Terima kasih. Tepuk tangan buat pasti dengan Bu Soraya. Jangan lupa ambil sesuatu. Jadi tadi Bapak Ibu semua sudah melihat. Jadi konsep sebagai institusi walaupun diperankan dengan guyonan, tapi kurang lebih intinya seperti itu. Bu Soraya sangat hebat sekali dalam bermain peran, apalagi Pak Kinanja. Lebih guru pembela. Ada beberapa model. Jadi biasanya saya pakainya yang 4F. Jadi yang pertama itu fakta, kemudian habis itu feeling atau perasaan, kemudian ada finding, yang ketiga adalah future. Nah, ini saya berharap Bapak Ibu bisa memberikan refleksinya, perasaannya bagaimana, terus kedepannya bagaimana tentang apa yang kita pelajari atau yang saya sampaikan pada hari ini tadi. Seperti itu, mungkin bisa maju ke depan atau saya berikan sticky note lagi, maju ke depan aja. Nanti misalkan perasaannya bagaimana. Yang pertama, hari ini saya telah mempelajari tentang Ayo Pak, menyampaikan perasaan. Bu Ayu nanti yang nomor 2, perasaan saat ini adalah seperti apa? Nomor 1 dulu aja, nomor 1. Bapak Ibu semuanya. Maju dari institusi. Budaya positif. Hukuman dan konsekuensi, teori motivasi. Nah, kenapa dibuat permainan itu supaya lebih mudah terserap di kita semua. Jadi ketika dijelaskan restitusi adalah suatu cara untuk memberikan anak ini, biasanya kok enggak lali. Karena yo mumet. Ketika saya coba didemonstrasikan biasanya lebih melekat seperti itu. Nomor 2, perasaan saat ini tugasnya Bu Ayu berarti. Setelah ditinggal Rafi. Mungkin ada sampai baik. Masih malu-malu, saya punya mainan lagi. Baik, bisa bantu saya. Ini ada bunder-bunder. Ini nanti fungsinya untuk menggambarkan perasaan Bapak Ibu, bisa dalam bentuk smile atau sad atau angry atau menangis ya bahasa Inggris. Cry. Tampakkan hatimu buat caranya lah. Bebas, boleh. Bebas sendiri. Silakan diisi perasaan Bapak Ibu setelah gambar smile cuma 2. Silakan Bapak Ibu menggambarkan apa yang dirasakan pada siang hari ini, terus digambarkan ke depan.
mengekspresikan perasaannya. Jadi alhamdulillah saat ini masih bahagia dan saya berharap semoga terus bahagia. Kemudian refleksi yang ketiga, setelah mengikuti materi diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa lanjut berikutnya ya, target saya selanjutnya adalah mencoba mengimplementasikan dengan cara tidak langsung memberikan hukuman dan sebagainya tadi. Nah, oke, Bapak Ibu semua, jadi sebenarnya di awal tadi juga belum saya sampaikan, jadi di modul 1 itu kita itu disuruh memahami murid. Jadi saat loka kemarin bahkan saya bilangnya itu gini, dulu itu waktu saya kecil, saya pas sekolah itu loh, saya itu mempelajari guru. Jadi kita tuh mendapatkan ilmu dari guru. Ternyata saat ini saya menjadi guru, belajar lagi mempelajari tentang karakter-karakter murid seperti itu. Jadi pendidikan Merdeka Belajar itu harus berpihak pada murid. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat semuanya. Jadi kita sudah di penghujung acara. Agar kita bersemangat lagi, saya minta bantuan Bu Soraya sebelum ini saya tutup. Nanti kita tepuk 5S lagi. Habis itu selesai. Seperti itu ya Bu Soraya. Berdiri untuk mengakhiri. Hah? Oh, no. Oke, yuk kita bisa mulai dengan bertepuk budaya industri. Tepuk budaya industri. Seiri, ringkas, seiton, rapi, seiso, resik, segetsu, rawat, Shizuke, rajin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Tentunya banyak kekurangan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat luar biasa. Baiklah, anak-anak, pada hari ini nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah kalian sudah mengetahui tentang keyakinan kelas? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, keyakinan kelas adalah bagian dari budaya positif. Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang dibuat untuk meningkatkan ketertiban kalian dari sikap, perilaku, bahkan sampai tutur kata atau tulisan kalian. Nah, salah satunya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih sedikit lagi, yaitu berada di dalam kelas. Nah, bedanya apa peraturan dengan keyakinan kelas? Yang tahu? Ya. Nah, kalau peraturan itu dibuat bisa jadi tanpa melibatkan kalian, tetapi juga harus ditaati. Tetapi kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan-kesepakatan yang kita sepakati antara saya sebagai guru dan kalian sebagai murid yang nanti kita yakini untuk kita lakukan bersama-sama. Seperti itu. Nah, kenapa ada keyakinan kelas? Karena jadi beberapa murid itu masih melakukan hal-hal yang keliru atau bahkan diingatkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Oleh itu
kita buat keyakinan keras di kesadaran kalian dan saya. Jelas? Manfaatnya nanti ke depannya. Jadi ketika kalian belajar di sekolah itu menyiapkan secara kompetensi atau pengetahuan, kemudian secara karakter juga. Jadi ketika kalian lulus itu tidak hanya pengetahuan atau keterampilan kalian saja yang digunakan, tapi karakter juga menjadi poin penting dalam kehidupan kalian ke depannya nanti. Seperti itu, jelas? Sebelum kita membuat keyakinan mas bersama-sama, kita ada ice breaking sebentar, nanti akan dipimpin oleh teman kalian. Mas Yahya bisa dibantu? Silakan masuk depan. Kelima S sendiri bila sensor rapi sensor bersih sensor kawan insuke rajin. Baiklah, selanjutnya Pak Riki akan membagikan sticky note. Nanti silakan isi keyakinan kelas kita. Jadi kata kuncinya adalah menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi jangan menggunakan kalimat negatif. Contohnya kalimat negatif itu tidak boleh, dilarang. Nah itu kalimat negatif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat menggunakan kalimat positif. Contohnya mengerjakan soal dengan jujur, itu kalimat positif. Kalimat negatifnya tidak boleh mencontek. Jadi yang kalian tulis yang mengerjakan soal dengan jujur. Jadi silakan ditulis masing-masing siswa. Nanti setelah ditulis ditempel di ini. Nanti kita bahas bersama-sama. Jelas?
Oke, baiklah, bagus sekali kalian sudah menuliskan keyakinan kalian ya. Ini ada banyak sekali. Ini Pak Riki lihat itu ada beberapa yang kalimatnya berbeda tapi maksudnya sama. Nah ini saya mohon bantuan satu siswa maju ke depan untuk mengelompokkan apabila ada kalimat yang sama, artinya sama, bisa dijadikan satu. Nanti akan terlihat dengan jelas apa saja keyakinan kelas kita. Gitu? Ada yang lebih maju ke depan? Oke, bagus sekali Mas Faisal, silakan maju ke depan. Dijadikan satu. Oke, baiklah. Jadi kalian telah membuat atau mengerjakan keyakinan kelas kita. Ini sudah Pak Riki ringkas. Jadi akan Pak Riki bacakan. Itu nanti kedepannya akan menjadi keyakinan kelas kita. Jadi kalian harus mentaatinya, Pak Riki juga harus mentaatinya. Jelas? Ini Pak Riki bacakan ya keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Jadi tidak boleh terlambat. Kemudian fokus saat pelajaran. Kemudian saling menghargai. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian makan dan minum pada waktu istirahat. Kemudian mengerjakan dengan jujur. Kemudian masuk dengan tertib. Kemudian berkata sopan. Saling menghargai. Melaksanakan tiket. Dan menjaga kebersihan meja dan dinding. Jadi itu yang telah kalian tuliskan menjadi kesepakatan kelas kita. Jelas? Jelas. Sudah sepakat? Sepakat ya? Oke, baiklah. Keyakinan itu nanti kita akan terapkan dalam kelas kita. Baiklah, kalian telah membuat keyakinan kelas bersama Pak Riki. Kedepannya keyakinan kelas itu nanti akan kita jalankan, mungkin kita taati bersama. Sepakat? Oke, baiklah. Oke, baiklah, cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina dari kelas 11 3R2. Saya senang membuat keyakinan kelas bersama Pak Riki. Semoga kedepannya saya dan teman-teman bisa menjadi lebih disiplin lagi. Terima kasih Pak Riki.